Dalam dunia pendidikan, hubungan antara guru dan orang tua peserta didik memiliki peran kunci dalam membentuk pengalaman belajar yang sukses dan memberikan dampak positif pada perkembangan peserta didik. Membangun kolaborasi yang kuat antara kedua pihak ini adalah penting, tetapi seringkali ada faktor penghambat yang perlu diatasi. Mari kita telah mengapa kerjasama ini penting dan mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul. Mungkin selama ini baik guru maupun orang tua terkadang menyepelekan hubungan ini. Padahal ada 3 alasan penting mengapa guru dan orang tua peserta didik harus membangun hubungan komunikasi. Di antaranya, kolaborasi antara guru dan orang tua memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik tentang perkembangan akademik dan perilaku peserta didik. Hal ini akan memungkinkan baik orang tua maupun guru menyesuaikan proses pembelajaran yang lebih baik untuk peserta didik di kelas. Ketika Anda sebagai orang tua terlibat dalam pendidikan anak-anak Anda, biasanya murid akan cenderung lebih termotivasi. Karena mereka akan merasakan bahwa pendidikan adalah usaha bersama antara rumah dan sekolah. Dengan saling berbagi informasi dan wawasan, guru serta orang tua dapat lebih efektif mengatasi masalah atau kesulitan yang mungkin dihadapi peserta didik. Hal ini tentu akan membantu dalam mencegah masalah yang memungkinkan dapat berkembang menjadi lebih serius. Tetapi dalam prosesnya tentu saja ada faktor yang menjadi penghambat, oleh karena itu baik guru dan orang tua harus memahami faktor-faktor penghambat kolaborasi antara guru dan orang tua peserta didik berikut ini. Guru seringkali memiliki jadwal yang padat dengan tugas-tugas mengajar dan administratif. Sementara itu, orang tua juga sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Keterbatasan waktu dapat menghambat komunikasi dan pertemuan. Number 2. Terkadang, komunikasi antara guru dan orang tua dapat terhambat oleh kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Ini dapat menciptakan hambatan dalam membangun kolaborasi yang positif antara guru dengan orang tua peserta didik. Number 3. Orang tua dan guru sangat mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai pendidikan dan perkembangan peserta didik. Hal ini dapat menyebabkan konflik dapat muncul jika perbedaan ini tidak dikomunikasikan dengan bijak. Dan terkadang, pandangan orang tua memandang ketika anak sudah mendapat pendidikan di sekolah, maka pendidikan di rumah tidak perlu lagi, dan hal itu sebetulnya kurang tepat. Karena peserta didik juga perlu pendidikan dari kedua orang tuanya. Number 4. Beberapa orang tua mungkin kurang aktif dalam pendidikan anak-anak mereka karena berbagai alasan. Ini bisa menjadi hambatan dalam membangun kolaborasi yang positif antara guru dan orang tua peserta didik. Dan komunikasi antara peserta didik dan orang tua sangat penting dalam proses perkembangan mereka, karena terkadang peserta didik lebih dekat atau terbuka kepada gurunya ketimbang pada orang tua mereka sendiri. Dari poin-poin yang tadi, kita dapat tarik kesimpulan. Kolaborasi yang positif antara guru dan orang tua adalah kunci untuk menciptakan pengalaman pendidikan yang sukses bagi peserta didik. Meskipun ada beberapa hambatan yang mungkin timbul, dengan komunikasi terbuka, pemahaman bersama, keterlibatan aktif, dan dukungan. Kolaborasi yang positif dapat dibangun untuk kebaikan peserta didik dan perkembangan mereka di sekolah. Proses perkembangan anak merupakan tanggung jawab bersama, dan perlu perhatian bersama, antara guru dan orang tua, demi tercapainya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video komodo berikutnya.